warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil praktikum kami pada pertemuan 12, yaitu yang pertama diabetes gestasional. Diabetes gestasional adalah diabetes yang berlangsung selama masa kehamilan sampai persalinan. Kondisi ini umumnya terjadi pada trimester kedua atau trimester ketiga. Diabetes gestasional terjadi ketika tubuh tidak memproduksi cukup insulin untuk mengontrol kadar glukosa atau kadar gula darah selama masa kehamilan. Kondisi ini merupakan salah satu komplikasi kehamilan yang berbahaya bagi kesehatan ibu dan bayi. Penyebab diabetes gestasional belum diketahui secara pasti, namun kondisi ini diduga karena tubuh memproduksi lebih banyak hormon estrogen, HPL atau human placental lactogen, growth hormone, dan kortisol selama kehamilan. Peningkatan jumlah hormon tersebut membuat tubuh lebih sulit memproses gula darah. Kondisi tersebut dinamakan dengan resistensi insulin. Akibatnya kadar gula darah meningkat dan menimbulkan keluhan diabetes gestasional. Adapun gejala dari diabetes gestasional yaitu muncul ketika kadar gula darah terlalu tinggi atau hiperglikemia. Tanda dan gejala tersebut antara lain sering merasa haus, frekuensi buang air kecil meningkat, mulut kering, mudah lelah, dan penglihatan buram. Adapun faktor resiko dari diabetes gestasional yaitu usia lebih dari 25 tahun saat hamil, kelebihan berat badan sebelum hamil, memiliki keluarga dengan sejarah diabetes, pernah mengalami diabetes gestasional sebelumnya, pernah mengalami keguguran, pernah melahirkan bayi di atas 4,5 kg, gaya hidup sedentari atau kurang gerak, memiliki hipertensi dan penyakit kardiovaskuler lainnya, dan mengalami sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Diagnosis untuk diabetes gestasional yaitu tes toleransi glukosa oral atau TTGO awal. Pada tes ini, dokter akan memeriksa kadar gula darah pasien 1 jam sebelum dan setelah minum larutan glukosa. Bila hasil TTGO awal menunjukkan kadar gula darah di atas 130-140, pasien akan dianjurkan untuk menjalani TTGO lanjutan. Tes toleransi glukosa oral lanjutan dilakukan dengan memberikan larutan glukosa dengan kadar gula lebih tinggi dari tes awal. Setelah itu, kadar gula darah pasien diperiksa 3 kali dalam 3 jam. Pasien dinyatakan menderita diabetes gestasional jika 2 kali pemeriksaan menunjukkan kadar gula darah tinggi. Pengobatan atau tindakan yang dapat diberikan kepada penderita diabetes gestasional yaitu bertujuan untuk mengendalikan kadar gula darah dan mencegah komplikasi kehamilan dan persalinan. Metode pengobatannya dapat berupa diet, olahraga, atau obat-obatan. Pencegahan: mengkonsumsi makanan bergizi, lengkap dan seimbang terutama sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian, membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan atau minuman yang mengandung gula tinggi, makanan dalam porsi kecil tetapi lebih sering, makanan dengan jadwal yang teratur, rutin berolahraga baik sebelum atau selama kehamilan sesuai kondisi kesehatan, memulai kehamilan dengan berat badan ideal, menghindari kenaikan berat badan secara berlebihan selama kehamilan. Tata cara mengkode diagnosa mellitus impregnasi diabetes gestasional pada ACD-10. Langkah-langkah mengkode diagnosa buku ACD-10 kolom 3 mencari letrem dari diagnosa yaitu diabetes dengan awalan D, lalu akan ditemukan kode yaitu O24. Setelah itu pastikan pada ACD-10 kolom 1. Dengan mencari diagnosa berdasarkan kode yang sebelumnya ditemukan yaitu O24, lalu ditemukan diabetes mellitus impregnasi dengan kode O24. Tata cara pengkodean tindakan pada ACD-9 oral glucose tolerance test. Langkah-langkah mengkode tindakan buka buku ACD-9 mencari letrem dari tindakan yaitu glucose. Buka buku ACD-9 berdasarkan awalan huruf di halaman belakang. G. Mencari tindakan glucose tolerance test, lihat bagian oral, maka akan ditemukan kode 790.22. Kembali dipastikan di halaman depan.
SCD-9 cair kode 790.22, maka ditemukan kode tindakan 790.22 atau infrared glukosa tolerance test atau oral. Pengertian hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah berlebihan pada wanita hamil sampai mengganggu pekerjaan sehari-hari karena pada umumnya menjadi buruk karena terjadi dehidrasi atau Rustamostor 1998. Hiperemesis gravidium atau vomitus yang merusak dalam kehamilan adalah nausea dan vomitus dalam kehamilan yang berkembang sedemikian luas sehingga menjadi efek sistematik dehidrasi dan penurunan berat badan. Faktor hiperemesis gravidarum. Penyebab hiperemesis gravidarum belum diketahui secara pasti. Tidak ada bukti bahwa penyakit ini disebabkan oleh faktor toksik. Juga tidak ditemukan kelainan biokimia, perubahan-perubahan anatomik pada otak, jantung, hati, dan susunan saraf. Disebabkan oleh kekurangan vitamin serta zat lain akibat inanisasi. Beberapa faktor predisposisi dan faktor lain yang telah ditemukan oleh beberapa penulis sebagai berikut. Faktor predisposisi yang sering ditemukan adalah primigravida, mulai hidatinosa, dan kehamilan ganda. Alergi sebagai salah satu respon dari jaringan ibu terhadap anak juga disebut sebagai salah satu faktor organik. Masuknya filicorialis dalam sirkulasi maternal dan perubahan metabolik akibat hamil, serta resistensi yang menurut dari pihak ibu terhadap perubahan ini merupakan faktor organik. Faktor psikologik memegang peranan yang penting pada penyakit ini. Rumah tangga yang retak, kehilangan pekerjaan, takut terhadap kehamilan, dan persalinan terhadap tanggung jawab sebagai ibu dapat menyebabkan konflik mental yang dapat memberat mual dan muntah sebagai ekspresi tidak sadar terhadap keengganan menjadi hamil atau sebagai pelarian kesukaran hidup. Gejala umum hiperemesis gravidarum antara lain mual dan muntah berat terutama pada trimester pertama kehamilan, muntah setelah makan atau minum, kehilangan berat badan lebih dari 5% dari berat badan ibu sebelum hamil atau rata-rata kehilangan berat badan 10%, dehidrasi, penurunan jumlah urin, sakit kepala, bingung, pingsan, jaundice atau warna kuning pada kulit, mata dan membran mukosa. Patofisiologi diawali dengan mual muntah yang berlebihan sehingga dapat menimbulkan dehidrasi, tekanan darah turun, dan diuresis menurun. Hal ini menimbulkan perfusi ke jaringan menurun untuk memberikan nutrisi dan mengonsumsi O2. Oleh karena itu, dapat terjadi perubahan metabolisme menuju ke arah anaerobik yang menimbulkan benda keton dan asam laknat. Muntah yang berlebih dapat menimbulkan perubahan elektrolit sehingga pH darah menurun lebih tinggi. Dampak dari semua masalah tersebut menimbulkan gangguan fungsi alat vital seperti yang pertama liver, yang kedua ginjal. Diagnosis hiperemesis gravidarum biasanya tidak sukar. Harus ditentukan adanya kehamilan muda dan muntah yang terus-menerus sehingga mempengaruhi keadaan umum. Namun demikian harus dipikirkan kehamilan muda dengan penyakit pyelonefritis, hepatitis, ulcus ventriculi, dan tumor Sebri yang dapat pula memberikan gejala muntah. Hiperemesis gravidarum yang terus-menerus dapat menyebabkan kekurangan makanan yang dapat mempengaruhi perkembangan janin sehingga pengobatan perlu segera diberikan. Komplikasi bagi wanita hamil jika tidak diobati, HG dapat menyebabkan gagal ginjal, myelinosis spontin pusat, koagulopati, atropit, Mallory-Weiss syndrome, hipoglikemia, pneumomediastinum, rhabdomyolysis, deconditioning, avulsion limpa, dan vasospasm arteri cerebral. Depresi merupakan komplikasi sekunder umum HG. Bagi janin, bayi dari wanita dengan hiperemesis berat yang dapat menyebabkan kekurangan 7 kg atau 15,4 lb selama kehamilan cenderung berat badan rendah, kecil untuk usia kehamilan, dan lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu. Pengobatan. Yang pertama, obat-obatan. Sedatif yang sering diberikan adalah phenobarbital. Vitamin yang dianjurkan adalah B1 dan B6. Antihistaminika juga dianjurkan seperti Dramamine, Avomim,
Pada keadaan lebih berat diberikan antiemetic seperti dicyclomidrihalorik atau chlorpromazine. Yang kedua, isolasi. Penderita disediakan dalam kamar yang tenang, terapi cerah, dan peredaran udara yang baik. Catat cairan yang keluar dan masuk. Yang ketiga, terapi psikologik. Perlu diyakinkan kepada penderita bahwa penyakit dapat disembuhkan. Hilangkan rasa takut karena kehamilan, kurangi pekerjaan serta menghilangkan masalah dan konflik yang kiranya dapat menjadi latar belakang penyakit ini. Yang ketiga, cairan parental. Berikan cairan parental yang cukup elektrolit, karbohidrat, dan protein dengan glukosa 5% dalam cairan garam fisiologi sebanyak 2-3 liter sehari. Bila perlu dapat ditambah kalium dan vitamin, khususnya vitamin B kompleks dan vitamin C, dan bila ada kekurangan protein, dapat diberikan pula asam amino secara intravena. Selanjutnya, pengobatan penghentian kehamilan. Pada sebagian kecil kasus, keadaan tidak menjadi baik bahkan mundur. Usahakan mengadakan pemeriksaan medik dan psikistrik bila keadaan memburuk. Delirium, kebutaan, takikardi, ikterus, anuria, dan pendarahan merupakan manifestasi komplikasi organik. Dalam keadaan demikian, perlu dipertimbangkan untuk mengakhiri kehamilan. Keputusan untuk melakukan abortus terapeutik sering sulit diambil, oleh karena itu di satu pihak tidak boleh dilakukan terlalu cepat. Terapi di lain pihak tidak boleh menunggu sampai terjadi gejala irreversible pada organ vital. Tata cara mendiagnosa excessive vomiting in pregnancy atau hyperemesis gravidarum di ICD-10. Pertama, buka ICD-10 volume 3, carilah letem dengan mencari abjad E. Lalu ditemukan kode O21. Setelah menemukan, pastikan pada ICD-10 volume 1 dengan mencari kode O21. Selanjutnya, tata cara mengkode pemeriksaan dan tindakan excessive vomiting in pregnancy atau hyperemesis gravidarum di ICD-9. Ultrasonografi, USG kandungan. Diagnostic ultrasound of gravid uterus. Pertama, buka ICD-9, carilah letem ultrasonografi yaitu abjad U. Mencari tindakan ultrasonografi pada bagian gravid. Selanjutnya, akan ditemukan kode diagnostik ultrasound of gravid uterus dengan kode 88.78 dan pastikan kembali di halaman depan ICD-9 cari kode 88.78. Selanjutnya kita masuk pada kasus obstetric embolis dengan kode O88.0. Obstetric embolis atau emboli air ketuban adalah cairan amnion atau disebut juga emboli air ketuban. Adalah komplikasi yang jarang terjadi saat melahirkan. Emboli air ketuban adalah kondisi di mana air ketuban, sel-sel janin, rambut, atau yang lainnya memasuki aliran darah ibu melalui darah plasenta rahim. Berbagai cairan dan bahan-bahan tersebut dapat memicu reaksi yang menyerupai alergi. Reaksi ini kemudian dapat mengakibatkan kolaps kardiorespirasi, jantung dan paru-paru, dan pendarahan yang berlebihan atau koagulopati. Emboli cairan amnion sebenarnya bisa terjadi selama masa kehamilan. Tanda dan gejala obstetric embolis: sesak napas mendadak, cairan berlebih dalam paru-paru atau edema paru, tekanan darah rendah yang mendadak, jantung mendadak gagal untuk memompa darah dengan efektif atau kolaps kardiovaskular. Masalah pembekakan darah yang mengancam nyawa atau koagulopati intravaskular disseminata. Lalu perubahan keadaan mental seperti kecemasan, kedinginan, ritme jantung cepat atau gangguan dalam ritme jantung, fetal distress seperti ritme jantung lambat, kejang, koma, abnormalisasi ritme jantung pada janin secara mendadak, pendarahan dari rahim, sayatan atau lokasi intravena. Penyebab obstetric embolis:
Penyebab terjadinya emboli air ketuban hingga kini belum dapat dipahami dengan baik. Penyebab yang paling mungkin dari emboli air ketuban adalah kerusakan pada penghalang plasenta seperti karena adanya trauma atau luka. Ketika kerusakan ini terjadi, sistem kekebalan tubuh merespon dengan melakukan berbagai hal respon tubuh, mulai dari melepaskan suatu bahan yang menyebabkan reaksi inflamasi atau peradangan, hingga mengaktifkan pembekuan abnormal pada paru-paru dan pembuluh darah ibu. Semua hal tersebut dapat mengakibatkan gangguan pembekuan darah serius yang disebut sebagai koagulasi intravaskular diseminata. Namun, emboli air ketuban adalah sesuatu yang langka. Ini karena adanya sebagian air ketuban yang memasuki aliran darah ibu selama persalinan tidak selalu menyebabkan masalah. Tidak jelas mengapa dalam beberapa kasus hal ini sampai menjadi penyebab emboli air ketuban. Tindakan dan pengobatan obstetrik embolis. Pengobatan menggunakan kateter, pemberian oksigen, pemberian obat-obatan, memberikan transfusi darah. Tindakan beberapa tips akan dilakukan untuk mendiagnosis emboli cairan amonium, termasuk tes darah, termasuk mengevaluasi pembekuan enzim jantung, elektrolit, dan jenis darah, serta hitung darah lengkap atau CBC, elektrodiogram atau ECG atau EKG untuk mengevaluasi ritme jantung Anda, pulse oximetri untuk memeriksa jumlah oksigen dalam darah Anda, X-ray dada untuk memeriksa cairan sekitar jantung Anda, angiografi atau ECG untuk mengevaluasi jantung Anda. Kode diagnosa obstetrik embolis pada ICD-10. 1. Buka buku ICD-10 volume 3. 2. Cara abjad E, lalu cari kata embolis dengan obstetrik dengan kode 088.0. Ketiga, untuk memastikan kode 088.0 dengan diagnosa obstetrik embolis, maka buka buku ICD-10 volume 1. Keempat, buka buku ICD-10 volume 1, cari abjad O dengan angka 088.0. Kelima, setelah itu dipastikan kode 088.0 benar dengan diagnosa obstetrik embolis. Kode tindakan untuk obstetrik embolis pada ICD-9 CM. 1. Buka buku ICD-9 CM pada bagian belakang. Kedua, cari abjad E, cari kata elektrodiogram, lalu lihat kode yaitu 89.52. Ketiga, untuk memastikan kode 89.52 benar, maka buka ICD-9 bagian depan cari kode 89.52 dengan keterangan elektrokardiogram. Hipogalatia 092.4. Definisi kekurangan ASI hipogalatia adalah masalah yang dihadapi oleh banyak wanita menyusui. Hipogalatia diklasifikasikan menjadi true, hipogalatia primer, dan false atau sekunder. Alasan kurangnya susu sebenarnya terletak pada latar belakang hormonal wanita yang terganggu. Jenis hipogalatia ini disebabkan oleh genetik, sangat sulit untuk melawannya. Ini terjadi pada 2-33% kasus. Spesies kedua biasanya bersifat sementara, mudah dikoreksi. Gejala hipogalatia individu terutama bergantung pada penyebabnya. Kekurangan ASI biasanya terlihat segera setelah bayi disusui. Gejala disefisiensi akibat status ASI tidak harus terjadi pada kedua payudara, tetapi bisa juga unilateral. Jika ada penyebab fisik seperti sindrom SENA atau kurangnya produksi hormon, biasanya terjadi di defisiensi ASI secara bilateral. Hipogalaktia biasanya hanya disebutkan jika ada kekurangan ASI, meskipun ada interval menyusui. Sebagai gejala yang menyertai, banyak ibu yang terkena mengalami masalah psikologis khususnya dan merasa tidak mampu memenuhi perannya sebagai ibu.
Masalah psikologi seperti itu dapat memperburuk kurangnya produksi ASI. Lingkaran setan bisa berkembang. Hipogalaktia biasanya tidak berhubungan dengan sakit. Selanjutnya, pengobatan dan terapi. Adapun yang dapat untuk mengatasi hipogalaktia sebagai berikut. Yang pertama yaitu Lactavit. Lactavit adalah suplemen penunjang produksi air susu ibu atau ASI dengan kandungan ekstra plasenta. Obat ini digunakan untuk menstimulasi dan meningkatkan produksi ASI pada penderita hipogalaktia atau ibu dengan ASI sedikit. Ekstra plasenta dapat menstimulasi dan merangsang produksi si ASI. Selanjutnya, tindakan hipogalaktia. Yang pertama yaitu diafragmografi payudara, yaitu untuk mendiagnosis kelainan payudara. Kedua, transiluminasi payudara untuk mendiagnosis penyakit terkait payudara. Kode hipogalaktia pada ICD-10. Pertama, buka buku ICD volume 1, cari abjad H, lalu cari kata hipogalaktia dengan kode ICD 092.4. Untuk memastikan kode 092.4 dengan diagnosa hipogalaktia, buka buku ICD 10 volume 1, lalu cari abjad O, lalu pastikan kode 092.4. Setelah itu, pastikan kode 092.4 benar atau tidak dengan diagnosa hipogalaktia. Tindakan pada hipogalaktia. Pertama, buka buku ICD 9CM dengan abjad T, lalu cari kata transimulinasi dengan kode 89.16. Lalu pastikan ke bagian depan di halaman 243, lalu lihat transimulinasi dengan kode 89.16.